Ada lagi pertanyaan nih. Apa namanya? Ini serius katanya, kalau Nikon U-turn gitu, Nikon U itu 170 km per jam, ngalahin Evo dong katanya. Evo Nikon di tol aja 70 km per jam aja udah ngebuang, padahal AWD. Nih, ini kita klarifikasi ya, Betul, pertanyaan betul, ini ya betul. Gus ya. Coba, itu gimana Gus? Gua nggak bilang itu salah, karena gua mengalami sendiri. Oke. Tapi gua nggak nyetir. Jadi gua duduk di bangku sebelah kiri. Gua disetirin sama bapak rel kita itu. Buat teman-teman semuanya yang mau mencari spare part Ford Laser ini, kalau di online nggak ada, nggak nemu, atau di Kampakan nggak ada, untuk yang sekitaran Jabodetabek itu masih bisa dicari. Betul. Kalau misalnya di BSD ada di Autopart, namanya ada di Perdana Jaya Motor. Makanya ini masih roll, udah kabur aja ngejar nasi goreng. Itu dia. Halo teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi sama saya Agung Nonoy. Dan saya Bagus di channel Ford Laser Tangerang Raya. Oke, dalam programnya Ford Laser. Ford Laser, no? Ford Laser. Iya. Podcast lagi sharing. Podcast lagi sharing. Nah, jadi sekarang kita akan sharing-sharing lagi nih. Setelah kemarin-kemarin kita terlalu banyak mungkin membahas mobil di luar Ford Laser. Betul. Dan banyak yang komen, banyak yang pengen Ford Laser aja dibanyakin katanya gitu kan. Ya udah. Dan kebetulan hari ini di belakang kita juga ada si Ford Laser Champ, si Ijo. Ini punyanya Pak Bagus Subroto. Iya. Kita akan tanya-tanya nih. Mungkin di sini kita sharing aja ya. Nah. Kita sharing tentang bagaimana pengalaman menggunakan Ford Laser. Ya. Terutama si Ford Laser Champ ini nih. Ya. Nanti kita gali mungkin sejarahnya seperti apa, atau mungkin keunggulannya si Ford Laser Champ dengan Ford Laser yang lain itu apa sih gitu kan? Benar. Karena banyak ternyata di luar sana yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang Ford Laser Champ nih Gus. Benar. Karena kan Ford Laser Champ lumayan juga nih buat melihara Champ itu. Nah, iya. Karena dia injeksi sendiri kan di kelasnya. Karena banyak yang belum tahu keistimewaan si Champ ini apa sih. Benar. Dan ada yang mungkin pengen meminang si Champ tapi masih sedikit ragu. Nah, mungkin kita akan sedikit memberikan solusi. Semoga di video ini bisa membantu teman-teman yang masih ragu untuk meminang Ford Laser Champ ini. Oke, Nay. Nah, jadi lu pakai Ford Laser Champ ini udah berapa lama Gus? Berapa lama ya? 2019 ya. 2019-an ya, sekitar hampir 5 tahun lah ya. Oke. Dan sedikit sharing aja kan, ya kan kita lagi sharing. Jadi setelah gua cari-cari literasi tentang Ford Laser, segala macam Ford Laser, dan akhirnya gua menemukan sedikit itu ulasan tentang Ford Laser khusus yang seri Champ ini, Noy. Champ. Dia itu kan keluar di tahun 1989 sampai 1994. 89 sampai 94. Nah, di Jepangnya. Di Jepang. Oke. Di Jepang Karena untuk seri laser ini itu bukan real dari Amerika ya, bukan ya? Bukan. Jadi kalau yang gue baca ya, mereka itu si Ford itu memang mau melebarkan sayap, tapi mereka masuk ke ranah Jepang melalui kerjasama dengan Mazda. Karena yang koreksi kalau gue salah ya, yang gue dapat di Google itu mereka itu punya 25% sahamnya Mazda gitu. Si Ford itu. Makanya mereka bekerja sama ngeluarin juga dengan emblem Ford-nya, tapi basicnya tetap Mazda. Oke. Makanya secara body berbeda, tapi mesin sama. Secara brand Ford ini tetap Amerika ya. Betul. Brandnya Amerika si Ford ini. Cuma untuk yang seri laser ini agak sedikit berbeda ya. Oke, jadi nggak full dari Amerika gitu. Jadi sebetulnya agak nanggung juga ya kalau mau dimasuk JDM tapi mobilnya merek Amerika. Betul. Ya kan. Mau masuk mobil Amerika tapi nggak muscle banget gitu deh ya bodinya ya. Cuman
Eh, asal lu tahu aja nih, no, ini gua agak sedikit sombong sedikit ya. Kenapa tuh? Lu tahu Ford Escort? Escort. Basicnya tuh ini. Oh ya? Ya, dari yang gua baca begitu, no. Oh, dari apa nih? Mesin atau dari apakah? Dari bentuk, Dari bentuknya. cara mesin memang beda. Oke. Cuman di gue lupa di mana ya, kayak di pasar Eropa, pasar di New Zealand gitu, mereka itu ngeluarin Ford Escort tapi yang bentuknya ini. Oh ya. Ada, memang agak sedikit beda di sisi grill, tapi overall secara mesin sama. Bahkan yang seri yang pernah kita bahas itu yang turbo AWD itu ada juga. Oh, oke. Tapi dengan bentuknya mirip sama ini persis. Escort itu kalau di luar lebih banyak dipakai buat rally ya. Benar. Oke. Karena yang gue lihat di iklan ada di YouTube tuh, nih. Jadi iklan launchingnya Ford Laser, Sonic, Gala dan Cem itu mereka mengiklaninnya di jalanan rally gitu. Dan kalau di Malaysia sendiri si Ford Laser Chem ini namanya bukan Ford Laser Chem ya, tapi TX3, betul ya? Atau emang ada serinya TX3? Tapi dua pintu loh, Gus. Iya, TX3 itu seri tertingginya sendiri, Noy. TX3 itu seri tertingginya sendiri khusus untuk yang dua pintu. Dan dua pintu juga ada yang turbo, ada yang non turbo. Oke, berarti TX3 itu bodinya ada yang mirip Chem, ada juga yang mirip Gia hatchback. No, itu beda tahun. Oh, beda tahun. Beda tahun. Kita ngomongin yang lagi seri ini nih, yang keluar 89 sampai 94. Kalau yang hatchback itu dari kalau gua nggak salah ya, itu 85 sampai 89. 88, 89 ya, sekitar segitulah pokoknya. Jadi ini generasi penerusnya sebetulnya. Cuman dengan emblem mereka ngeluarin Ford Laser tetap ngeluarin seri tertingginya mereka tuh TX3-nya. TX3. Yang pintu 2, cuman bodinya ini. Nah, kalau teman-teman yang pencinta Ford Laser Chem ya, kalian kan suka tahu tuh kalau di Instagram tuh ada Ford Laser KHKF series. KHKF. Nah, betul. Jadi sebetulnya itu KH dan KF itu bukan membedakan dia Ford Laser Sonic, Gala atau Chem gitu, bukan. Tapi sebetulnya yang keluar pertama itu di tahun 89 di Jepang, itu keluar pertama itu KF. Yang lampunya itu masih kotak, Noy. Nah, yang KH itu versi facelift yang ini. Ini KH. Ini KH yang lampunya udah sipit. Oke. Kalau KF lampunya masih kotak. Yang punya yang putih. Ya. Yang Ford Laser Chem putih yang dia keluar dia itu 89 sampai 92. Tapi secara mesin sama ya? Secara mesin sama. Dan ternyata yang masuk ke pasar Indonesia semua Ford Laser KH dan KF ini mereka CKD semua, Noy. Nggak ada yang bilap. Oh, gitu. Koreksi kalau gue salah ya. Itu dari yang gue baca-baca aja. Ini kita sharing aja kalau menurut teman-teman ini ada yang keliru atau agak kurang pas dengan asumsi kita, boleh ditulis di komentar. Oke? Di sini kita sharing pengalaman aja. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin untuk keistimewaannya si Ford Laser Chem dengan Ford Laser yang lain apa, Gus, menurut lu nih, Gus? Mungkin teman-teman pengen tahu nih, mereka tuh agak sedikit ragu sebetulnya untuk meminang Chem ini atau meminang Ford Laser lah terutama ya. Betul. Karena ya lebih banyak orang-orang sekarang yang intinya cari aman, mendingan mobil Jepang sekalian itulah. Ngapain beli mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil Amerika gitu kan. Jadi Ford Laser yang KHKF ini sendiri masuk ke Indonesia kan 3 tipe. Ada yang pertama tuh Ford Laser seri terendah itu yang Ford Laser GL Sonic sebetulnya. Dia pakai mesin B3 1300. Terus keluar yang B6 kode mesinnya itu Ford Laser Gala. B6 Gala. Itu yang 1600. Kemudian terakhir di saat bersamaan ini tipe tertinggi keluarlah kode mesin BP05 yang ini 1800 cc injeksi sendiri, sedangkan yang dua lainnya itu masih karburator. Nah, cuman gua tuh menyayangkan sebetulnya bukan mencari
cam yang bukan mencari cam yang lebih susah, tapi mencari Ford Laser Sonic yang lebih susah. Nah. Itu trim terendahnya Ford Laser KHKF ini susah banget nyarinya yang masih kondisi Mulus, grass, karena susah. gue udah pernah ngobrol sama beberapa yang udah pernah pakai Sonic dan masih pakai Sonic. Mereka itu nggak berani mempertahankan mesinnya B3 itu, no. Karena mungkin spare partnya susah. Itu spare part mesinnya susah. Karena nggak ada persamaan ya. Ya, Dengan yang Ford Laser GL juga beda pastinya. beda. Ya. Sebetulnya bukan karena nggak ada persamaan, no. Jadi si Ford Laser deh yang kita kenal yang pakai taksi itu sebetulnya GL yang versi udah facelift. Kan dia keluar dari tahun 85 sampai 88. Yang Ford Laser Gia yang pertama tuh yang kotak, yang ada hatchbacknya juga yang punya lo. Nah itu mereka keluar kan. Nah khusus untuk pasar Indonesia, Jepang itu menyuplai sampai tahun 94. 94. Untuk dipakai untuk taksi Indonesia. Gitu. Makanya keluar yang faceliftnya yang kita lihat di taksi itu. Sebetulnya faceliftnya dari yang Gia. Oke. Cuman ya karena untuk taksi ya dengan potongan power window. Betul. Nah, lu kan udah tahu nih seluk-beluknya pakai cam gitu kan. Iya. Kira-kira menurut tuh apa sih kekurangan dari si Ford Laser Cam ini dibandingin mobil-mobil yang lain yang pernah lu pakai? Sebetulnya Ford Laser sendiri, gue udah pernah pakai Ford Laser GL, gue juga pernah. Ford Laser Gia hatchback 1300 gue pernah. Dan terakhir gue pakai Ford Laser yang cam ini. Dari ketiganya itu yang paling ketara sih dari mesinnya. Jadi pertanyaan lo apa, Mama? Kekurangannya. Kalau kelebihannya udah pasti enak ini nih. Nah, ini pertanyaan yang susah. Kekurangannya apa nih, Gus? Ayo. Kalau ngomongin body part, gua nggak susah. Oke. Ngomongin part mesin nggak susah. Part kaki-kaki nggak susah. Tuh. Gua nggak menemukan susahnya nih sekarang. Masih ada ya yang jual-jual Masih partnya. banyak. Karena kemarin gue sempat nemu nih beberapa komentar di video-video kita yang sebelumnya. Oke. Ini ada yang nanya nih. Katanya si Ford Laser Cam ini RPM-nya ngedrop kalau mesin panas. Sebabnya apa ya? Oilnya sudah baru. Nah, tapi kalau itu pertanyaan itu nanti kita akan jawab dengan nanti kita panggil ahlinya. nanti kita akan ada panggil ahlinya. Dia yang sudah berpengalaman dengan si Ford Laser Cam. Nah, tapi ada lagi pertanyaan yang berhubungan dengan Ford Laser Cam ini nih. Nih, headlamp-nya mau order di mana? Nah, headlamp-nya emang susah, Gus? Nggak tahu ya. Ini headlamp ori ya. Order di mana? Gue sih nyari di beberapa marketplace sih masih ada sih, kayak di Shopee atau Tokped sih ada. Cuma memang harganya lumayan. Tapi dulu gue sempet denger dari siapa gitu, ada yang new all stock. Itu di Atrium. Iya. Di Atrium tuh masih ada yang new all stock untuk si Ford Laser Cam ini. Tapi untuk sekarang gue nggak tahu ya, masih ada apa enggak ya. Kalau sekarang sih kita nyari body part kayak lampu dan segala macam. Pasti sih ke Kampakan. Kepotan ya, dari Kampakan ya. Oke. Yang udah dibelah-belah. Nah, ini tuh adakah yang tahun 90 katanya? Ada ya, Ford Laser Cam tahun 90 ada. Karena dia bahkan 89 ya, 89 sampai 94. Ya. Jadi ada yang 90. Jadi yang perbedaannya mungkin hanya di lampunya. Ya, pertama di grill depan. Grill depan karena kan dia kan sepotong segini ya. Dan mika depannya juga sipit, sedangkan dia kotak. Kemudian kalau yang gue lihat sih di belakang juga, Noy. Belakangnya beda, garnish belakangnya. Garnish belakangnya sama untuk yang KH sendiri, yang versi facelift ini dia udah ada spoiler aslinya, Noy. Memang aslinya begitu. Oke, nah itu tadi yang nanyain tahun 90-an itu dari Yudi Dinanta. Yudi Dinata 1990. Kemudian tadi yang nanya headlamp. Headlamp itu tadi siapa nih? Yang nanya headlamp. Mana tadi yang nanya headlampnya?
Nah, pokoknya adalah tadi yang nanya HTM siapa tuh? Tadi gua lupa. Nah, ada lagi yang nanya nih. Setirnya bagus banget Om. Oh, Kalau mau dijual kasih tahu saya ya. Ini dari rekaman di kantor. waduh. Nah, ini setirnya setir original. Setirnya original punya port laser, tapi bukan punya CM. Oh, bukan punya CM. Bukan. Berarti punya siapa tuh? Itu punyanya TX3 dan port laser Gia 1500. Berarti mobil gue dong. Harusnya. Harusnya. Ya. Oh, oke. Tapi jangan lo minta ya. Tapi kalau lu mau jual mobilnya ntar gua ambil setirnya dulu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan nih. Apa non? Ini serius katanya kalau nikung U-turn gitu nikung U itu 170 km per jam ngalahin Evo dong katanya. Evo nikung di tol aja 70 km per jam aja udah ngebuang padahal AWD. Nih, ini kita klarifikasi ya pertanyaan ini ya Gus ya. Coba, itu gimana Gus? Gua nggak bilang itu salah karena gua mengalami sendiri. Oke. Tapi gua nggak nyetir. Jadi gua duduk di bangku sebelah kiri. Gua disetirin sama bapak rally kita itu. Itu di depan udah ada tikungan yang kalau kalian tahu tuh yang dari tol dalam kota mau masuk ke tol lingkar luar yang ke arah Bintaro, itu ada tikungan yang letak gitu non. Oke. Nah, sebelum persis tikungan itu, gue masih melihat speedometer itu di 140. Lu duduk di kiri? Gue duduk di kiri, pegangan seat belt. Oke. Itu udah 140. Dan udah mau tikungan, masih digas noy. Persis di tikungan gue lihat terakhir, itu 170. Dan gue, habis itu gue merem. Oke, nah ini udah diklarifikasi ya. Karena ini pengalaman yang si ownernya langsung. Jadi buat teman-teman yang percaya ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya. Kalau belum percaya boleh nanti cobain dulu aja pakai CEM ya, gimana rasanya naik CEM ini. Tapi memang saat itu gua ban baru 4 dan juga ini mobil pernya udah ambles parah. Jadi nggak limbung lagi ya. Jadi mau nikung kayak gini manuvernya pun enak ya. Betul, si Pirelli itu udah yakin banget kalau itu nggak akan kebalik mobil. Dan perlu digarisbawahi ini yang bawanya ini adalah profesional ya. Oke, salah satu teman kita ada yang memang sering balap di rally ya, dia yang bawanya gitu. Kalau gue sih pasti nggak berani sih. Ya, kalau gue juga nggak berani. Soalnya dulu juga pernah mobil gue dibawa sama dia di tikungan, itu ban gue sampai gasrot itu emang begitu ternyata bawahnya. Kalau gue sendiri sih gue belum berani ya. Nah, ini ada yang tanya juga nih. Namanya dari Anggi Juliansah 7814. Kenapa dia naik? Mobil begini dapat gak sih 15 juta katanya? Nah kita ngomongin range harga ya. Oke. Di pasaran gue menemukan bahkan yang di bawah 10 juta nih. Ada CEM. Tapi dia udah nggak pakai injeksi. Nah, murtad, berarti udah murtad. Iya. Kalau tadinya injeksi berarti diganti karbu. Tuh. Oke. Apalagi? Ya, nah, pasti di bawah ada, di bawah harga di bawah 20 juta pasti ada. Pasti Cuman ada. ya dengan harga segitu ya pasti kita harus siap dengan konsekuensinya. Bener. Banyak PR-nya. Pasti. Entah itu dipajak, dicat, di mesin, di apapun itu udah pasti ada. Udah pasti body mah. Namanya mobil tua ya pasti harganya gelap lah ya. Benar. Tergantung kondisi. Ya. Lu mau nyari harga yang 5 juta mungkin ada. Lu mau nyari yang 100 juta juga mungkin ada. Benar. Tergantung kondisinya dan tergantung orang yang mau jualnya. Betul. Terserah dia mau pasang berapa. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Dia punya CEM juga nih tahun 92 nih dari Satrio Widiananto. Mantap juga katanya. Cuma kalah di catnya doang. Mesti Benar. dikerok dan dicat bagian kap mesinnya. Ya, itu gua akuin kekurangan mobil gue ini ya di bagian cat. Karena ya udah lama juga catnya. Cuman gue masih mempertahankan aja warnanya. Oke. Walaupun gue juga nggak tahu sih warna asli apa bukan. Nah, ini masih banyak juga pertanyaan-pertanyaannya nih. Kemudian ini ada yang kasih pertanyaan tapi untuk mobil gue nih kayaknya nih Gus. Apa tuh? Nih, bahas persamaannya dong spare partnya kan katanya nih. Dari Saiful Rizal 007. Tapi ini ngebahas tentang persamaan spare part mobil dari Gia hatchback. Oke, tapi kita bahas juga untuk yang versi CM aja dulu. Oke, sekarang kita yang CEM dulu. Oke. Nah, kalau kan
secara body part dia memang mirip-mirip dengan Gala. Tapi dari grill bawah ini beda. Grill bawahnya beda. Mungkin bumper sama dan garnish depan ini sama. Headlamp sama, Mica sen juga sama, spion sama Gala dan sama dengan interplay. Bahkan gue lagi ngincer banget spion yang retract. Oh, ada yang retract ya? Ada, punya 323. Tapi selain itu nih Gus, apa lagi Gus? Dari si Cem ini partnya bisa pakai mobil apa lagi selain tadi pakai apa Gala? Oke, kalau yang udah pasti dengan Gala sih hampir semua ya, bahkan setirnya juga sama, joknya juga sama, dashboard speedometer pun sama, interplay juga pun begitu, semuanya persis sama, cuman beda paling di spoiler. Yang udah pasti punya dia, dan Mica rem belakang, garnishnya belakangnya juga itu cuma punya Cem, gak ada lagi. Dan ya itulah apa namanya, tutup bagasi itu kan Gala nggak punya. Iya. Astina juga bentuknya beda. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kayak part-part apa namanya kampas rem gitu? Kalau yang gue tahu nih ya, yang gue pernah dibisikin sama dokter, itu mirip-mirip aja sama punya Link. Bahkan gue ini pakai per dan shock bekasnya Link. Kebetulan temen gue punya, dia masih oke, per dan shocknya udah gue bayarin pakai sini. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau mencari spare part Ford Laser ini, kalau di online nggak ada, nggak nemu, atau di Kampakan nggak ada, untuk yang sekitaran Jabodetabek itu masih bisa dicari. Kalau misalnya di BSD ada di Autopart namanya Perdana Jaya Motor, itu dia jual khusus Ford di situ. Kemudian ada juga Perdana Jaya Motor untuk daerah Tangerang Kota, ada di Harkot, Harmoni Kota. Ada juga di Pondok Cabe, Cinangka, ada juga Perdana Jaya Motor. Ada berapa lagi ya? Di mana lagi ya? Tapi online-nya juga ada ya, Perdana Jaya Motor ya. Jadi spare part-nya bisa dicari. Oh ya, di Bintaro juga ada Perdana Jaya Motor. Insya Allah sih lengkap di sana ya. Meskipun dia nggak ada, mungkin waiting 2-3 hari, ntar pasti ada barangnya. Oke, mungkin itu aja ngobrol-ngobrol kita bersama Cem Ijo ini. Kita sedikit sharing aja ini Pak ya. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di posisi yang sama, tapi kita akan membahas mesin dengan yang sudah berpengalaman dengan mesin Cem ini. Batuk. Oke, terima. Di mana tadi? 2 toko yang di Tangerang? Ya, ada di Perdana Jaya Motor. Ntar keburu kabur. Bukannya. Ini masih roll. Udah kabur aja ngejar nasi goreng. Itu dia lah. Beginilah. Soalnya dia mau kabur di Perdana Jaya Motor. Oke, boleh kita cari. Tuh kan, udah kabur. Maaf. Nggak dapet juga tuh tukang nasi gorengnya. Lokasinya itu ada di Harmoni Kota, di Tangerang. Kemudian di BSD ada di Autopart BSD, depannya Polres Tangsel. Kemudian kalau yang di Bintaro itu ada di Pasar Modern Bintaro, di rukonya apa namanya itu? Pokoknya di situ lah, di Autopart Bintaro itu. Kemudian kalau yang di Cinangka atau Pondok Cabe itu ada di apa namanya? Nasi goreng jadi lapar gua tuh. Di sana di Cinangka pokoknya ada Autopart juga. Gue baru nanyain piring lu. Jangan lanjut dong. Tadi lapar. Oke, thank you teman-teman semuanya. Kita kasih. akan lanjut lagi membahas tentang mesin dari si BP05 ini. Pertanyaan dari Malfos Community 5745. Mau nanya Ford Laser Cem itu punya dia khususnya ya. Iya. RPM-nya selalu ngedrop kalau mesin panas. Itu sebabnya apa ya? Padahal koilnya sudah baru. RPM godek apa gimana nih? RPM-nya turun terus. Biasanya Cem itu sebenarnya dibilang kompetisional, tapi banyak banget settingannya. Tuh, yang bikin pusing. Dari air flow aja Bisa di-sharing dari situ ya? bisa dari situ. Dia ada seperti buat membuka angin, RPM dikecilin juga bisa dari situ. Dari si jarum, ada yang pernah ngomong sama gua, Gus. Paling anti ngutak-ngatik air flow. Oh,
mobil gua kenapa sih kalau nyalain AC langsung brek mati. Nah gua bilang IEC-nya bersihin, tetapi di CEM itu nggak boleh sembarangan ngebersihin IEC karena dia ada electrical, fit pallet. Oh. Di situ dia ada 3. Nah, gue bongkar nih, kita biar banyak nggak takut miara CEM. Persamaannya kalau dasar CEM itu dengan mobil lain apa aja sih yang bisa di Kombinasi lah, kombinasikan? compare. Heeh. Ya, dia sebenarnya kalau kita nggak mau pusing, nggak mau apa, dia itu bener plug and fly kalau untuk mesin sama Mazda Astina.